Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 22 Juli 2021, Pesta Santa Maria Magdalena. Bersama saya, Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 20, ayat 11 sampai dengan ayat 18. Pada saat itu, Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Pesta Santa Maria Magdalena. Perlu diketahui bahwa sejak pada tanggal 3 Juni 2016 yang lalu, Paus Fransiskus telah menaikkan tingkat perayaan Santa Maria Magdalena yang sebelumnya hanya sebagai peringatan wajib Santa Maria Magdalena sebagai seorang kudus berubah menjadi sebuah pesta. Jadi bukan lagi peringatan wajib, melainkan pesta. Dekret yang dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Tata Upacara Sakramen di Vatikan menegaskan tentang peran penting figur Maria Magdalena dalam mewartakan kebangkitan Yesus Kristus. Kita semua tahu bahwa dia adalah saksi pertama dari kebangkitan Yesus Kristus. Boleh dikatakan bahwa dia adalah misionaris sejati, pewarta Injil tentang kebangkitan kepada para rasul laki-laki. Selanjutnya Injil dapat diwartakan ke seluruh dunia. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus Kristus Tuhan kita mengasihi Maria. Ia tidak melihat masa lalu Maria yang pernah dikuasai oleh 7 roh jahat dan mendapat penyembuhan total dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagai jawaban Maria Magdalena adalah mengasihi Tuhan Yesus secara total, memiliki kerinduan yang besar untuk bersatu dengan Yesus Kristus. Berkaitan dengan ini, Paus Fransiskus mengatakan bahwa Santa Maria Magdalena adalah sebuah teladan evangelisasi sejati dan otentik. Ia adalah pewarta Injil yang mewartakan pesan utama dari Paskah Kristus, sumber keselamatan kita. Dia menjadi wanita kudus yang menginspirasikan kita untuk memahami sebuah kerinduan tentang kerahiman Allah. Saudara-saudari yang terkasih, siapakah sosok Maria Magdalena? Di dalam tradisi gereja, Maria Magdalena dikenal sebagai Maria Magdala, Lukas 8 ayat 2. Nama ini berkaitan dengan tempat asal Maria Magdalena. Ia sering dihubungkan dengan wanita berdosa yang meminyaki kaki Yesus dan membasuhnya dengan air matanya.
Ada juga yang menyamakan Maria Magdalena dengan saudari dari Marta dan Lazarus di Betania. Maria Magdalena adalah sosok seorang murid perempuan yang setia mengikuti Yesus karena merasakan kasih dan kerahimannya. Tuhan Yesus tidak melihat masa lalunya, tetapi semangat pertobatan yang radikal di dalam hidup pribadinya. Saudara-saudari yang terkasih, memang ada yang berpikir bahwa Maria Magdalena adalah sosok mantan pelacur. Para bapak gereja seperti Agustinus, Ambrosius, Efrem, dan Gregorius Agung menafsirkan hidup pribadi Maria Magdalena seperti ini. Namun, lebih banyak orang yang yakin bahwa Maria Magdalena adalah pribadi yang disembuhkan atau dibebaskan Yesus dari 7 roh jahat. Terlepas dari berbagai macam penafsiran tentang sosok Maria Magdalena, beliau tetaplah model pertobatan bagi para pengikut Yesus Kristus dan model pewarta Injil yang tekun dan setia. Tidak ada yang dapat mengambil alih tugasnya sebagai pewarta Injil kebangkitan yang pertama. Dia seorang wanita mewartakan Injil kebangkitan kepada para rasul laki-laki dan para rasul laki-laki pada gilirannya mewartakannya ke seluruh dunia di bawah penyertaan Yesus. Di samping itu, saudara-saudari yang terkasih, Allah memanggil kita semua untuk memiliki hati seperti Maria Magdalena yang merindukan Tuhan siang dan malam. Sebuah kerinduan mendalam yang membuat Maria Magdalena mencari hingga menemukan Yesus. Sebagai umat beriman yang mengasihi Tuhan, juga kiranya mencari hingga menemukan Tuhan sebagai sumber kasih. Ini menggambarkan bagaimana kerinduan hati seorang umat beriman akan Allah yang mengasihi seperti pernah dialami Maria Magdalena. Lalu, kita pun dipanggil untuk mengikuti jalan yang sama, yakni merindukan Allah dan kerahimannya. Jadi kita merindukan kerahimannya, mencari hingga menemukan dan bersatu dengannya. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita bersukacita karena merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Semoga pertobatannya menginspirasikan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita semua merindukan kasih dan kerahiman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku bersyukur atas rahmat keselamatan yang Engkau anugerahkan kepadaku. Semoga aku mampu menerima rahmat itu dengan hati penuh sukacita seperti Santa Maria Magdalena. Ajarilah aku untuk juga mampu berbagi sukacita dalam warta Injil kebangkitan Yesus yang kusampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Tuhan, murnikan dan kuduskan sukacita dan kegembiraanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.